peperangan, nggih, itu nanti kalau setelah perang itu mendapatkan rampasan namanya ghanimah. Tapi kalau tanpa melalui rampasan, tanpa melalui perang, itu namanya harta fe. Jadi harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui perang. Semacam apa? Jizyah. Atau wa usyurut tijarah. Atau 1/10 dagangan. Jadi ini diberlakukan memang pada negara yang mengikuti atau menganut syariat Islam, dan di situ ada pengelolaan yang tanpa melalui perang dari orang-orang kafir. Nek teng mriki nggih istilah harta fe niku nggih mboten wonten, karena satu di sini kan bukan negara bukan negara Islam, nggih, bukan negara Islam, dan di sini memberlakukan sistem pajak itu kan untuk semuanya, bukan untuk umat Islam saja atau orang kafir saja, nggih. Dan semua masuk dalam kategori pendapatan negara, nggih. Masuk dalam pendapatan negara. Niki nek teng mriki, nggih. Nek biyen mboten, biyen pancen wonten, nggih. Jadi saat saat terjadi negara Islam yang ada di Madinah itu, nggih. Itu kan di situ ada harta fe memang, nggih. Ada harta fe. Kemudian harta fe itu dibagi pada 5 golongan. Harta fe itu dibagi pada 5 golongan. Jadi ini harta fe kemudian dibagi untuk 5 golongan. Makanya nek urusan keuangan itu nek mboten enten aturan sing jelas kaya ngeten iki, niku pancen bisa berbahaya, nggih. Apalagi kalau sudah menyangkut negara, niku wong sing beling-beling iku mesti ndolek celahe kanggo memperkaya diri sendiri. Tapi memang begini, ini sekedar tambahan mawon, bahwa orang dulu dengan orang sekarang itu memang ada perbedaan, walaupun juga ada persamaan. Orang dulu itu yang gila harta itu juga banyak, tetapi orang dulu itu yang punya kecondongan kepada kepentingan agama itu juga lebih banyak. Ngeten lho. Jadi orang yang gila harta itu banyak juga, tapi yang punya kepedulian kepada kepentingan-kepentingan agama itu juga lebih banyak. Ambil contoh mawon, ambil contoh nggih.
eh, kita lihat di zaman sahabat misalnya. Di zaman sahabat itu orang yang gila harta itu ada, tapi dibanding yang patuh kepada Rasulullah itu tentu yang patuh lebih banyak. Kemudian di zaman tabi'in juga begitu. Tapi mulai di zaman setelah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, ya, itu kan posisi umat Islam itu kan memang tertekan, sehingga tidak lagi menjadi jeragan seperti masa-masa khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maupun Turki Utsmani. Jadi kita memang mulai mengalami kemunduran. Nah, kemudian ada penjajahan dari orang-orang Eropa yang membawa paham-paham materialisme lah, sehingga akhirnya semua itu lalu diukur dengan materi. Pada akhirnya semua dikorbankan untuk mendapatkan materi. Nah, ini kalau sudah seperti itu, orang sering tidak memperhatikan mana yang sah secara agama, mana yang tidak. Tapi yang penting pokoknya dapat duit, ya. Yang penting kan ngoten. Nah, di situ nampak perbedaannya. Mulane ulama saiki mbek ulama biyen niku nggih beda. Biyen niku kathah nggih. Ulama niku ambek barang subhat mawon niku krasa. Ada cerita nggih, di mana itu, di Mesir itu ada seorang ulama, saya lupa tahun berapa itu. Dia itu pernah diberi seseorang oleh-oleh, entah buah atau apa, ya. Kemudian setelah dipegang, terus dia lepaskan. Kemudian tanya, awakmu gawakno aku ngene iki teko ndi kon? Teko dalan sing gak bener ya kon. Ngoten. Dadi krasa ngoten lho nggih. Barang iki gak jelas utawa barang haram niku krasa ngoten lho. Lah kula kali jenengan saniki si ana sing ngoten niku. Pun rada angel nggih. Kula mawon nggih niki mboten perkara napa-napa. Karena yang salah satu yang jadi contoh itu kan ketika saya banyak mengantar orang tua saya undangan kemana-mana, ya, itu yang saya lihat kehati-hatian beliau yang luar biasa. Abah kula niku napa nek diundang nduk nggone napa niki acara-acara kaya nduk nggone pendopo napa nggone Grahadi napa tengene napa sing bangsa ngoten-ngoten niku nggih dugi. Cuma engko nek wae mangan niku berusaha nyelentung ngoten lho.
berusaha nyelindung supaya gak melok mangan. Ya mungkin melok mangan nek kepeksan, ngaten lho. Tapi selama masih ada jalan itu beliau selalu berusaha untuk nyingkri, ngaten lho. Tadi Masya Allah gitu. Hati-hati nih wong biyen niku ngoten. Sampai mbak kula niku niku nek terus siapa kula niku biyen niku nek dikeki sarung terus diwara. Yai niki sarung damel salat. Kali mbak kula langsung dibalekno. Moh. Lha napa Yai? Lah kon ngongkon aku kon ngekeki sarung ngongkone kon gawe salat. Lah mongko sarung iku biasa gak tak gawe sembayang tok, ya tak gawe nang jeding, tak gawe turu, tak gawe metu. Saking hati-hatine wong biyen. Nggih. Lah zaman saiki kesuwen atik ngono iku. Pokoke sarungnya apik mlebu wis. Nggih. Nah, itu loh kehati-hatian orang dulu itu seperti itu. Saniki wis gathik ngono. Makane sing hati-hati dadine ya slamet. Saat kakak kula dadi anggota DPR. Niku ada salah satu anggota DPR itu yang pancen hati-hatine nemen. Nggih. Nek ana dhuwit gak jelas, ditakokno sik. Iki dhuwit apa? Anu ngene. Nek gak jelas tak balekno. Nggih. Itu yang cerita kakak saya karena kan beliau pernah jadi DPR ya, DPR di provinsi. DPRD provinsi. Niku nek cerita ngoten. Ada sebagian sing ngoten niku. Salah satunya itu putrane Mbaye Fakih Langitan. Sayangnya beliau meninggal itu ndak lama kemudian, nggih. Jadi setelah jadi anggota DPR terus mari ngono gak suwe sedo. Terus ada lagi juga temennya yang ya dia dari kelompok lain tapi hati-hati nih mbak urusan duit niku nemen. Tadi gak jamin masih kopiah kajian terus ambek duit. Hati-hati ini gak jamin. Kadang sing kajian luwih gragas timbangane sing mboten. Nggih. Paham nggih? Jadi harta fek itu dibagikan pada 5 golongan. Di mana 1/5 itu diberikan kepada orang yang yakni 5 golongan, orang itu 5 golongan, di mana mereka itu dibagi dari 1/5 ghanimah. Digampangan ngeten. Harta fek itu dibagi 5, jiro lu patmo ngoten nggih. Nah, yang 1/5 itu dibagikan kepada 5 orang, yang 5 orang ini adalah orang yang mendapatkan 1/5 ghanimah. Dadi kudu hafal sing wingi, ngaten lho nggih. Nek sing wingi gak hafal, ya gak iso sampean. Nah, wis. Sing penting pokok ngeten lho. Sing penting niku ngeten, nggih. Ya ini butuh ketelitian, tapi sing penting jenengan pun koyok tiang munafik.
Tiang munafik niku biyen zaman Nabi niku nek dikongkon perang gak gelem budal, tapi nek oleh apa-apa mereka minta bagian. Iku padha ambek nek cara kene ngono, nek wayahe tandang gawe gak gelem tandang gawe, tapi nek wayahe dum-duman njaluk bagian. Enten sing ngoten iki. Nggih. Nek wayahe tandang gawe ora gelem melok, tapi nek wayahe dum-duman. Nah niki sing susah niki nggih. Lah niku wateke wong munafik niku nggih. Pun. Jadi saya ulang lagi, harta fe itu dibagi 5. Yang 1/5 diberikan kepada 5 golongan, yang 5 golongan ini mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Kemudian kan tadi yang sudah diberikan itu 1/5-nya. Nggih. Lah kemudian yang 4/5-nya itu dibagi kepada orang-orang yang berperang. Siapa itu? Yakni tentara-tentara yang memang sudah ditentukan oleh imam untuk perang dan nama-namanya sudah terdata di buku catatan. Apa ya? Kalau hari ini mereka sudah terdata di administrasinya. Jadi mereka memang oleh pemerintah itu statusnya menjadi tentara dan mereka terdaftar secara resmi sebagai tentara dan mereka itu mendapatkan gaji. Paham ya? Tadi gampangane ngeten. Sing 1/5 iku dikekno 5 golongan sing oleh 1/5 ghanimah, sementara sing 4/5 iku dibagekno nanggone wong-wong sing melok perang, tapi sing melok perang ini memang mereka sudah terdaftar sebagai tentara dan namanya sudah terdata serta mereka itu mendapatkan gaji. Nek cara kene napa? Ya TNI itu. Nggih, cara kene napa? TNI. Dan yang tercatat sebagai tentara itu sudah memenuhi syarat. Napa syaratnya? Pertama Islam, 2 mukallaf, 3 merdeka, 4 sehat. Ya. Tapi mereka ini diberi jatah dari harta fe itu menurut kebutuhan mereka. Maka si imam itu harus neliti kepada kebutuhan mereka. Kira-kira kebutuhan mereka itu sebesar apa gitu loh. Kan tentara itu kadang-kadang ono sing soge, ono sing sedengan, ono sing gak duwe kan ngoten nah. Nggih. Ya mlebu tentara iku lak ya ana sing pancen lewat ujian resmi, ana sing lewat koneksi ya. Anjen ya kadang-kadang ana ngoten niku nggih. Malah nek biyen ya akeh sing ngoten. Mulane terus semacam ada budaya ngoten nggih.
untuk jadi tentara itu harus melalui pihak ini nggih. Nah, kadang tagihannya akeh. Dadi ya malih mlebu tentara ngentekno dhuwit akeh. Alhamdulillah nek saniki pun mulai dikikis nggih budaya-budaya begitu itu. Walaupun ya masih ada tapi kan sudah berkurang nggih. Jadi yang diteliti oleh imam pertama adalah kebutuhannya. Yang kedua, keluarganya. Jadi kira-kira mereka itu agar bisa mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan keluarganya, kira-kira berapa yang harus mereka dapatkan. Niki sing kudu didasarkan atas kebijaksanaan si imam dan keadilannya si imam. Samen eling dah, Kanjeng Nabi mawon nate ngedum ghanimah diarani mboten adil. Nggih. Sampeyan lek tasih eling ya. Itu sing ngilokno jenenge Dzul Khuwaisirah. Lah orang-orang itu memang mereka ini masuk golongan ya wong munafik iku mau, nggih. Lah kemudian yang mereka butuhkan itu apa? Misalnya nafkah, kemudian kiswah ya pakaian, kemudian imam itu juga harus melihat dan menjaga dalam kebutuhannya itu. Pertama, masanya, tempatnya, murah larangi. Nah, itu kudu dijogo. Artinya gini, ketika barang itu murah, ketika barang itu murah, berapa yang harus diberikan? Ketika barang itu larang, juga berapa harus yang diberikan? Itu semua imam harus melihat. Ngaten lho. Berarti imam kudu duwe wong sing iso neliti kebutuhane pasar ekonomi maksudnya nggih. Nah, jadi imam harus tahu. Makanya dadi imam iku ya kudu ngerti ngono-ngono iku. Nek gak ngerti, apalagi sekarang itu ekonomi itu pokok. Ya. Nek imam misalnya katakan harga napa sakniki sing larang niku. Kemudian imam tidak bisa mengendalikan harga. Itu kan akhirnya yang dirugikan kan masyarakat toh. Nggih. Nah, alhamdulillah berdasarkan laporan ya dari sisi sektor pertanian hari ini katanya para petani itu bisa merasakan kemakmuran, katanya begitu, ya. Jadi kebutuhan para petani memang diupayakan oleh pemerintah untuk tercukupi. Ya. Ini artinya apa? Pemerintah berarti dia bisa melihat kebutuhan masyarakatnya. Lah dalam urusan harta fek, ketika harta fek itu dibagikan kepada tentara yang ikut perang yang sudah memenuhi standar, termasuk sudah terdata, mereka ini harus dilihat kebutuhannya.
saiki nek ngukur kebutuhane ya napa? Sampeyan bisa melihat kepada bab tentang nafkah. Kemarin kan sudah ada di bab pernikahan, itu kan ada bab nafkah. Nggih. Lah, tengeriku saged didelok kebutuhane uang iku apa ae. Nggih. Misalnya mulai dari sandang, pangan, papan, itu kan bisa dilihat di situ. Bahkan kalau hari ini itu kebutuhan itu bisa bertambah. Ya, kebutuhan loh nggih, bukan kesenangan loh nggih. Kebutuhan itu bisa tambah nopo? Pendidikan, kesehatan, ya, tidak hanya sandang, pangan dan papan, tapi juga termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga jadi kebutuhan hari ini. Ya. Makanya sampai pemerintah bikin MBG itu. Ngerti MBG nggih? Dan hari ini sudah jalan itu di tempat-tempat pendidikan, nggih. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pondok pesantren, walaupun belum merata, nggih, walaupun belum merata, tapi sudah jalan. Bahkan kemarin saya sempat ke mana itu, ke Purwodadi Grobogan untuk melihat proses penyaluran MBG. Nggih. Kula dijak kali tiyang ngrika dijak ndelok. Monggo nderek kula tenggene Grobogan ngrika. Ya apa sih ndelok prosese mulai dari mendatangkan bahan makanan sampai kepada pembagian makanan kepada siswa niku diceritakno kabeh, sampai dapur yang dibutuhkan berapa itu sampai kula didudukno kabeh. Saking akeh keterangannya sampai mumet nih. Ya, jadi pemerintah juga harus tanggap terhadap perubahan pasar, nggih. Larangi, murai. Lah nek kaya sampean kan wis gak mikir ngono pisan, nggih ya. Wis umur akeh-akeh ngene iki dijak mikir sing jero-jero iki wis rada mumet, nggih ya. Nggih. Tapi yang berkepentingan memang harus tercukupi niku. Dadi niku tugase imam, nggih. Tugase imam, atau dalam hal ini kalau kita sebut itu tugase pemerintah, ya, untuk memberikan kehidupan yang layak kepada napa? Nek fek niki kaitane kali kehidupan para tentara yang memang sudah terdata dan punya tugas kalau ada perang mereka harus ikut perang. Nggih. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan diberikan kepada tentara yang sudah ditentukan oleh imam untuk perang, nggih. Yang kedua, dibagikan kepada masalihul muslimin. Napa masalihul muslimin niku teng mriki terkait kali napa? Kali menyalurkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan tentara sing wis oleh bayaran, nggih. Kemudian juga membangun benteng,
membangun perbatasan, termasuk juga pembelian alat-alat perang. Nggo niku nggih dibutuhkan niku nggih. Napa istilah tenggene tentara niku? Napa? Alutsista. Nggih. Jadi itu memang dibutuhkan. Hanya saja kita berharap mudah-mudahan sing diserai niku amanah. Nah, ngeten lho nggih. Kita berharap mudah-mudahan sing diserai niku amanah. Nek amanah beres kabeh. Tapi nek gak amanah ya ngoten niku pun. Dan kita punya banyak pengalaman sing gak amanah, ngoten lho. Nggih. Indonesia niku negara sing sugih. Sampai orang bilang tanah kita tanah surga. Tapi nduk kene kan istilahnya apa? SDM-nya yang perlu dipertanyakan. Ngoten lagi. Soalnya ya engko diserai apa ngono terus diselewengkan, dikorup, nggih. Lah budaya ngono iku sik akeh. Kula kadang mikir nggih, lah iya sing korupsi triliunan barang duwike lho nang ndi? Nggih. Terus montore kaya ngono apike nggih ya. Omahe bojone ya ngoten nggih. Lah niku nggih napa nggih? Ngoten niku perlu dipertanyakan. Nggih, perlu dipertanyakan. Makanya nek zaman Sayyidina Umar biyen kan mboten ngoten. Zaman Sayyidina Umar itu nggih, sampai kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku kepentingan negara dengan kepentingan pribadi itu sangat dijaga. Makanya dulu pernah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab anake mawon niku nggak ada peternakan sing luar biasa. Tapi mari ngono ambek Khalifah Umar niku dikongkon ngedumno nanggone wong-wong. Kon gak oleh nak kon niki anake khalifah kon niki. Gak oleh kon ngene iki gak oleh. Dum. Akhirnya dibagikan semua. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz pertama ketika beliau menjabat khalifah, beliau bilang pada istrinya, "Dik, kon abot aku tak abot bondomu. Nek kon abot bondomu, gowon kabeh bondomu. Pisau kon ambek aku. Tapi nek kon abot aku, maka saiki bondomu dumno nanggone wong-wong. Soale aku saiki dadi khalifah." Nah, ngaten. Niku Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus pernah juga beliau itu kedatangan famili-familinya, teko mrono, nggih. Mari ngono ditakoni, kon mrene kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, apa kepentingan negara? Ya kepentingan pribadi keluarga. Oh ya wis nek ngono lungguh. Kon lungguh lampu dipateni. Lho napa gak dipateni? Lah iki lampune negara ya. Lah kon nduk kene kepentingan pribadi. Niku saking hati-hatine wong biyen nggih.
Saiki wis gathik ngono. Kadang duwe masjid ayo katut kok. Pun. Jadi itu semua menyangkut kemaslahatane kaum muslimin, ya. Jadi berarti harta fek yang 4/5 itu dibagikan pada para tentara yang ikut perang yang sudah dapat ketentuan dari imam dan dapat gaji. Yang kedua, dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kemaslahatan itu menyangkut mungkin kelebihan dari kebutuhan para tentara yang sudah dibayar itu. Dan itu ditasarrufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti memperbaiki benteng, perbatasan, membeli peralatan dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan masolihul muslimi. Pun faslun utawi kiku fasal fi ahkamil jizyati kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira hukume jizyah. Nek wau fek sakniki jizyah. Niki sedaya ahli bayar pajak nggih. Enten sing bulet ta? Mboten nggih. Ya mestine nek mari ngaji ngene ya ora tau bulet urusan pajak nggih ya. Dibayar kabeh. Soalnya kadang urusan pajak niku diremehkan. Nggih, diremehkan. Memang dulu pajak itu untuk menghinakan orang-orang kafir. Dulu, nggih, dulu. Kalau sekarang ya ndak bisa, nggih. Semua harus bayar pajak. Wahya utawi jizyah lughatan ing dalem bahasane iku ismun aran li kharajin kedue paweton maj'ulin kang den dadekaken ala ahli zimmati ing atase ahlu zimmah. Ahlu zimmah niku tiyang kafir sing dadi tanggungane wong Islam kanggo napa? Kanggo njaga kepentingan-kepentingane. Dan itu harus dilindungi, nggih, karena mereka itu kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Tapi teng Indonesia niku mboten saged mereka disebut kafir dhimmi niku mboten saged. Ya non muslim ngono ae. Kenapa? Karena negara kita bukan negara Islam. Sehingga mereka-mereka itu kalau disebut dhimmi nggih mboten saged. Justru mereka itu terlindungi oleh aturan negara. Nggih. Makanya mereka tanpa disebut dhimmi pun mereka tetap dapat perlindungan. Nggih. Tanpa disebut kafir dhimmi pun mereka dapat perlindungan. Makanya hasil putusan NU di Banjar, Jawa Barat itu keputusan yang luar biasa. Karena kita yang di Indonesia itu menyebut mereka-mereka yang bukan muslim dalam pergaulan sehari-hari dengan penyebutan kafir itu tidak boleh. Lain halnya dengan urusan akidah. Urusan akidah
urusan syariah, mereka itu memang penyebutannya kafir karena mereka tidak beragama Islam. Tapi dalam pergaulan, misalnya dalam jual beli misalnya, tidak boleh jenengan itu menyebut kafir, aku tuku beras. Nanggone wong Cina nyebut ngono. Itu berdosa karena menyakitkan. Nggih. Itu berdosa karena menyakitkan. Jadi dalam pergaulan itu tidak boleh menyebut seperti itu, tidak boleh. Bahkan mereka pun tidak bisa disebut kafir dhimmi. Tapi mereka meskipun tidak disebut kafir dhimmi tetap mendapat perlindungan dari negara. Nggih. Makane riyen niku zaman tahun pinten niku sudah diputuskan bahwa Indonesia itu bukan Darul Islam tapi Darussalam. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin itu pernah menyebut negara kita itu negara kesepakatan. Soalnya sing ngedekno negara iki dudu wong Islam tok. Ya ada yang dari agama-agama yang lain, nggih. Sehingga mboten saged kemudian napa harus diterapkan syariat Islam. Mboten saged walaupun mayoritas Islam. Iso tapi do Aceh kono. Do Aceh kono karena daerah istimewa, nggih. Daerah istimewa. Nyatane Jogja nggih mboten. Padahal Jogja juga daerah istimewa. Jadi jizyah itu nama untuk kharaj. Kharaj niku hasil panen nggih. Yang yang dikeluarkan, yang dijadikan untuk ahlul zimmah. Sumiyat denarani apa jizyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono jizyah li annaha krana setuhune jizyah iku jazat nyegah anil qatli saking den pateni. Ai kafat tegese nyegah apa jizyaan qatlihim saking mateni ahlul zimmah. Jadi kenapa disebut jizyah? Karena dengan adanya jizyah itu orang-orang kafir dhimmi itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu kafir harbi, kafir yang memang memusuhi umat Islam. Niku jenenge kafir harbi. Makanya dulu ya, ketika ada muncul gagasan tentang konsep ukhuwah, nggih, konsep napa niku? Persaudaraan. Para kiai berupaya untuk mencari dalil di Quran yang mengesahkan adanya ukhuwah selain ukhuwah Islamiyah. Dan ternyata di cerita banyak para rasul niku kan mereka ini sebetulnya tidak melulu hanya umat Islam, tapi juga ada orang kafir. Wa ila adin akhahum, lha ngoten nggih. Wa ila samuda akhahum ngoten. Nah, ketika menyebut akhahum itu
Di situ itu sebetulnya di kelompok kaum Ad, kaum Samud itu tidak semuanya Muslim. Tapi kenapa Quran menyebut akhahu? Nah, berarti ada ukhuwah itu di luar ukhuwah Islamiyah. Paham ya? Anjir ngaji ngene ya ngaji mikir apa enggak? Tinggi. Nek wis pegel mikir ngono wis turu ae wis. Ndak artinya jenengan kedah paham bahwa itu adalah konsepnya para ulama di dalam mengakomodir semua kepentingan. Sehingga semuanya itu terwadai dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia niki. Wa syar'an utawi jizyah ing dalem syarak iku malun bondo yaltazimu kang nyanggupi hu ing mal sapa kafirun kafir biakdin makhsusin kelawan akad kang tertentu. Wa yusyaratulan den syarataken apa an yakida yen to ngakati hu ing mal sapa imamu imam au naibu to kang ganti imam la ala jihati taqidi ora ing ngatasi arae mektu-mektu fayaqulu mongko ngucap sapa imam aqrartukum ikrar ingsun to netepaken ingsun kum ing sira kabeh bidarul islami kelawan darul islam ghairal hijazi kang sakliyane hijaz au adintu to ngidini ingsun fi iqamatikum ing dalem oleh jumeneng sira ta oleh manggon sira bidarul Islam ing dalem darul Islam ala antab dulu ing atase ento nyerahaken sira kabeh al jizyata ing pajak watan qadulan anut sira kabeh al napa niku li hukmil islami ngaten nggih watang kodulan anut sira kabeh li hukmil islami maring hukum Islam walau qala lamun ngucap sapa al kafir wong kafir lil imam maring imam ibtidaan ing dalem kawitane akrirni netepono sira ni ing ingsun bidal islami ing dalem darul Islam kafa mongko nyukupi apa qaul. Nah niki napa definisine sekaligus persyaratane nggih. Jizyah menurut syara adalah harta benda yang disanggupi oleh orang kafir untuk dibayarkan dengan akad tertentu. Makanya imam ketika mereka itu berada di Darul Islam, ngaten nggih, imam itu lalu memberikan apa? Ikrar kepada mereka. Ayo kamu ikut ikrar bahwa kamu bersedia bertempat tinggal di Darul Islam, tapi kamu harus membayar pajak. Dan kamu harus tunduk kepada hukum Islam. Telah dijarani Darul Islam. Nah, nek mriki kan boten saged niku urusan tunduk kepada hukum Islam. Nah, niku boten saged kepada agama lain. Itu hanya bisa dijalankan nek padha Islami. Nggih. Karena apa? Ya tadi itu negara kita bukan negara Islam.
Coba sampe delok mulai dari urusan apa? Pernikahan, termasuk juga hukuman mati bagi apa? Bagi kelompok tertentu ya, atau bagi tindakan kriminal-kriminal tertentu. Di situ ada hukuman mati. Loh, niku nek urusane kali HAM, nggih. Urusane kali HAM, ngerti HAM nggih? Hak asasi manusia. Hukuman mati itu kan tidak diakomodir. Kalau bisa itu dihapuskan. Tapi kita harus punya argumen yang kuat agar itu juga tetap dilakukan karena itu memang aturan kita. Tapi penerapannya tidak semudah yang diharapkan. Nih, kalau saya ingin di Aceh itu yang mungkin bisa. Tapi kalau di sini ya sulit. Itu pun kalau orang Aceh sendiri mungkin juga ada yang keberatan. Bukti apa? Akeh wong Aceh sing metu teko Aceh malah Melayu ini ya. Ya begitulah apa ini aturan-aturan fikih yang menyangkut tentang kehidupan bernegara. Oke. Jadi ada namanya jizya. Tapi yang paling pokok kan gitu, bahwa jizya secara definisi itu ada persamaan dengan apa yang berlaku di negara kita. Apa itu? Pertama, setiap warga negara itu punya kewajiban untuk membayar pajak. Oke. Yang kedua, setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kita yakin andai kata ada hukum-hukum yang menyimpang dari syariat, ulama akan berupaya memperjuangkan penyimpangan-penyimpangan itu untuk dibelokkan ke arah yang benar. Jadi dilurusno cek kenceng, asale megak-mego, saiki dilurus. Dan itu terus, ulama begitu terus. Saniki mawon lho nggih, sampean ngatasi ngeten niku angel. Saniki urusan perceraian. Nggih. Sampean ningali urusan perceraian. Itu kan tidak semudah seperti yang ada di fikih. Nek fikih kan selama suami sudah mengatakan talak, itu berarti dia sudah tercerai istrinya itu. Tapi nang pengadilan boten saged langsung ngoten. Padahal iki sing lanang wis jelas-jelas ngomong cerai. Tapi sing pengadilan durung langsung terima. Sing dikongkon mediasi dhisik, dikongkon ngene, takon dhisik, macam-macam iki. Nah, persoalannya kan berarti arek iki kapan nglakoni iddah? Nah, ngoten. Terus lagi, kalau misalnya baru 1 tahun kemudian surat cerainya keluar, padahal iddahnya sudah selesai. Ya napa ngaten iki? Kan kalau dia daftar di KUA untuk pernikahan dengan orang lain misalnya, dia tetap tidak bisa diterima. Karena apa? Surat cerainya baru turun 1 tahun kemudian. Ya. Padahal si wedok wis kebet kepingin rapi. Mati, ngono kok sampe. Nah, hal yang begini itu, ini memang ya apa ini masalah gitu loh. Dan itu tetap oleh para ulama itu diupayakan
Makanya nggih ngapunten nek kula pun matur ke kanca-kanca niku. Nek aku dikongkon ngakatno wong dengan nikah siri, kula boten purun. Kenapa? Saya patuh pada aturan negara. Jadi tetap nek akad nikah kudu ana gurune dan tercatat di KUA. Nek boten nikahno siri moh timbangan iku dadi perkara akeh ngoten. Lho nggih saya setuju. Sakniki ngeten. Umpama tidak tercatat, terus dia punya anak. Lah anake kudu ngurus akte kelahiran. Lah nek ana akte kelahiran kan kudu ana kakak. Ngoten nggih. Lah iku ngurusi apa? Saiki nek umpama dhek ngurus nanggone apa? Kantor kependudukan ya. Itu dia kan harus punya surat nikah dulu. Nah, padahal belum tercatat. Nah, saat ini masih ngurusin apa mawon kan surat nikah kudu ono. Nggih. Nek gak ya dadi masalah. Anake malah gak iso